Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, Rijal Ahmad Faruqi, Haru Anwar, dan kita bakal bahas sistem jual beli barang dan mata uang. Apa saja yang bakal kita bahas, yaitu menjelaskan sejarah mata uang rupiah, menjelaskan sejarah mata uang dunia, dan bagaimana awal perkembangan mata uang sendiri. Dan yang terakhir bakal kita bahas yaitu sejarah jual beli barang. Nah, bagaimana sih awalnya dan latar belakangnya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja ke pembahasan pertama ya, biar waktunya nggak terlalu buang jauh-jauh. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Rijal Ahmad Faruqi. Dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Pertama di sini ada sejarah mata uang dunia. Sejarah mata uang dunia adalah segala sesuatu yang umumnya diterima oleh sekelompok orang untuk pertukaran barang, jasa, atau sumber daya. Setiap negara memiliki sistem sendiri mengenai uang koin dan kertas. Beberapa uang paling awal dikenal kembali ke Cina, di mana masalah uang kertas menjadi umum dari sekitar tahun 1960 dan seterusnya. Sebuah mata uang kertas adalah salah satu yang memiliki mekanisme untuk mengontrol dari penurunan nilai. Hal ini dilakukan dengan mengelompokkan mata uang terhadap sejumlah tertentu aset berwujud seperti emas. Selanjutnya ada sejarah mata uang di Indonesia. Mata uang di Indonesia diurutkan berdasarkan zamannya. Kita dapat membagi beberapa periode untuk perkembangan mata uang di Indonesia. Yang pertama adalah zaman kerajaan Hindu-Buddha, yaitu pada tahun 850 sampai 1300. Kerajaan-kerajaan pada zaman itu yaitu Kerajaan Mataram Syailendra, Kerajaan Daha atau Jenggala, dan Majapahit. Kemudian ada zaman kerajaan Islam yang terdapat di kerajaan di Jawa seperti Banten, Cirebon, Sumeneb. Kemudian ada kerajaan di Sumatera seperti Samudra Pasai, Aceh, Palembang, dan Jambi. Dan kerajaan-kerajaan di Kalimantan seperti Pontianak, Banjarmasin, dan Maluku. Yang terakhir ada kerajaan di Sulawesi, yaitu Kerajaan Goa dan Buton. Kemudian yang ketiga adalah zaman perdagangan internasional, yaitu perdagangan dengan Cina pada tahun 850 sampai 1900. Kemudian ada perdagangan dengan VOC, yaitu pada tahun 1602 sampai 1799. Kemudian ada emergency coins atau koin-koin darurat. Nah, berikut merupakan contoh dari uang koin. Yang pertama itu ada uang tembaga dari Kesultanan Banjarmasin, kemudian ada uang tembaga dari Kesultanan Pontianak. Yang terakhir itu ada mata uang tembaga di Banten. Kemudian yang keempat ada zaman pemerintahan Hindia Belanda, Perancis, dan Inggris, yaitu tahun 1800 sampai 1945. Pendudukan Hindia Belanda pada tahun 1800 sampai 1942. Pendudukan Perancis yaitu pada tahun 1806 sampai 1811. Pendudukan Inggris yaitu pada tahun 1811 sampai 1816. Kemudian ada British East India Company di Sumatera. Kemudian token-token perkebunan dan pertambangan. Yang terakhir ada mata uang lainnya. Kemudian yang kelima ada zaman pendudukan Jepang, yaitu 1942 sampai 1945. Yang terakhir ada zaman pemerintahan Republik Indonesia, yaitu 1945 sampai sekarang. Selanjutnya bakal kita bahas yaitu perkembangan mata uang. Oke, pada peradaban awal manusia memenuhi kebutuhan secara mandiri, ya kan, oleh makanan dan berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Nah, karena jenis kebutuhan masih sederhana dan belum membutuhkan bantuan orang lain, mereka hidup sendiri.
Indonesia belum mengenal adanya transaksi perdagangan. Barter menandai adanya keinginan yang sama pada saat yang bersamaan dari pihak yang melakukan ini. Namun, ketika kebutuhan semakin kompleks, semakin menciptakan double confidence of one, yaitu ketika seseorang membutuhkan beras sedangkan hanya memiliki garam dan pihak yang lain tidak membutuhkan garam, yang dibutuhkan adalah daging. Nah, sehingga secara terjadinya barter tidak dipenuhi. Nah, karena itulah diperlukan alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Nah, alat tukar ini disebut uang, yang pertama kali dikenal dalam peradaban Sumeria atau di Babilonia. Nah, uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Nah, dan dari inilah uang kemudian dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu uang barang, uang kertas, dan uang giral atau uang kredit. Yang pertama yaitu uang barang. Nah, uang barang ini adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun, tidak semua barang bisa menjadi uang. Nah, diperlukan 3 kondisi utama agar suatu barang bisa dijadikan uang. Antara lain yaitu kelangkaan, yaitu persediaan barang itu harus terbatas. Yang kedua, daya tahan. Yang ketiga, nilai tinggi. Nilai tinggi ini maksudnya itu barang yang dijadikan uang harus tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi. Dalam sejarah, pemakaian uang barang yang pernah disyaratkan barang yang digunakan sebagai barang kebutuhan sehari-hari seperti garam. Namun kemudian uang barang ini dinilai banyak kelemahannya. Di antaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan, dan sulit untuk diangkut. Kemudian dipilihkan sebagai uang jatuh ada logam-logam mulia seperti emas dan perak. Kenapa dipilih? Karena memiliki nilai yang lebih tinggi, langka, dan dapat diterima secara alat tukar dan kelebihannya. Emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian kecil. Selain itu juga logam mulia ini juga tidak mudah rusak atau kusut. Nah, yang kedua yaitu uang kertas. Nah, ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Nah, pihak ini adalah pihak bank. Sebagai orang yang meminjam uang dan pandai emas atau toko perhiasan, dengan adanya ini emas dan bank mengeluarkan surat dengan nilai yang besar dari emas dan perak yang dimilikinya, karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak. Masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Ada beberapa keuntungan menggunakan uang kertas, yaitu diantaranya biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangannya lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapapun. Namun, kekurangan uang kertas juga cukup signifikan. Nah, lainnya adalah uang kertas ini tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar. Dan uang kertas dan arena dibuat dari kertas sangat mudah rusak. Nah, yang ketiga yaitu uang giral. Uang giral atau depositi mini. Uang giral ini adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro. Nah, uang giral ini merupakan simpanan nasabah di berbagai bangsa, antara lain bangsa India, bangsa Yunani, dan masa pemerintahan Islam, dan sebagai alat pembayaran barang, jasa, dan utang. Kelebihan utang giral ini adalah kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh orang yang berhak. Nah, yang kedua dapat dipindah tangan dengan cepat dan ongkos yang rendah. Nah, yang ketiga diperlukan uang kembali seperti cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi. Di balik kelebihan sistem ini sesungguhnya tersimpan bahaya besar, yaitu kemudian di perbankan cetakan uang giral ditambahkan dengan instrumen bunga bank membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar daripada transaksi realnya, yang kemudian menjadi pertumbuhan ekonomi.
Libya. Bangsa Libya pertama kali mengenal uang muncul di tangan para pedagang ketika mereka merasakan kesulitan dalam jual beli sistem barter. Lalu mereka membuat uang pada tahun 570 sampai pada tahun 546 sampai 570 sebelum Masehi. Nah, negara berkepentingan mencetak uang pertama kali pada masa ini terkenalah dengan mata uang emas dan perak yang halus dan akurat. Yang kedua yaitu uang pada bangsa Yunani. Nah, bangsa Yunani ini membuat uang komoditas sebagai utensil money dan koin-koin dari perunggu. Dan mereka membuat emas dan perak yang pada awalnya beredar di antara mereka dalam bentuk batangan sampai masa dimulainya percetakan uang pada tahun 406 sebelum Masehi. Nah, yang ketiga uang pada bangsa Romawi. Pada bangsa Romawi sendiri sebelum abad ke-3 Masehi menggunakan mata uang yang berbuat dari perunggu yang disebut aes atau aesik. Mereka juga menggunakan mata uang koin yang terbuat dari tembaga. Orang yang pertama kali mencetak uang adalah Sergius Julius yang dicetak pada tahun 269 sebelum Masehi. Nah, yang keempat uang pada masa Persia. Nah, pada bangsa Persia ini mengadopsi percetakan uang dari bangsa Lydia setelah penyerangannya pada tahun 546 sebelum Masehi. Nah, kemudian uang dicetak dari emas dan perak dengan perbandingan 1:13,5. Nah, yang kelima, uang dalam pemerintahan Islam. Di uang dalam masa pemerintahan Islam sendiri ada yang pertama itu uang pada masa kenabian, yaitu bangsa Arab di Hijaz pada masa Jahiliyah yang pada saat itu tidak memiliki mata uang tersendiri. Nah, kemudian diperolehlah berupa dinar dan dirham emas Hercules, Bizantium dan dirham perak dinasti Sasanid dan Irak. Nah, yang kedua itu uang pada masa Khulafaur Rasyidin. Ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, beliau tidak melakukan mata uang yang beredar, bahkan menetapkan apa yang sudah berjalan dari masa Nabi SAW. Yang ketiga, uang pada masa dinasti Muawiyah. Nah, pada masa ini percetakan uang pada masa dinasti Muawiyah masih meneruskan model Sasanid dengan menambahkan beberapa kalimat tauhid. Pada tahun Hijriah, kita membuat uang yang memiliki model sendiri. Nah, dengan adanya percetakan mata uang Islam mampu merealisasi status politik ekonomi. Ada mata uang pada dinasti Abbasiyah dan Sudan. Oke, selanjutnya akan dibahas sama Ahmad Fahri. Ya, terima kasih. Ya, baik, selanjutnya itu sejarah jual beli barang. Ya, seperti yang kita ketahui, barter ini adalah salah satu bentuk penunjang transaksi perdagangan awal jika manusia belum menemukan uang untuk alat tukar. Konon barter pertama kali ini digunakan sebagai transaksi perdagangan sejak 6000 sebelum Masehi dan diperkenalkan oleh penduduk suku Mesopotamia. Nah, tak lama setelah itu sistem barter diadopsi oleh orang-orang Fenisia. Mereka menukarkan barang-barangnya kepada penduduk di kota lain yang terletak di seberang lautan. Seiring perkembangan zaman, sistem barter justru kian maju di Babilonia. Jadi itu beragam barang bisa digunakan sebagai standar barter, seperti misalnya tengkorak manusia. Tak hanya itu, garam juga dikenal sebagai salah satu barang yang populer digunakan untuk pertukaran. Awal mula barter terjadi saat manusia menghadapi kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Manusia pun akhirnya mencari orang-orang yang mau menukarkan barang demi mendapatkan barang sesuai kebutuhan yang tak bisa dihasilkan sendiri. Nah, sejak saat itu, barter dipercaya mampu menjadikan manusia lebih selektif dalam mendapatkan barang sehingga kualitasnya tetap terjaga dengan baik. Namun, sistem barter ini memiliki kendala umum, seperti sulitnya mempertemukan orang yang saling membutuhkan di waktu bersamaan. Nah, kesulitan semacam inilah yang akhirnya mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran.
mereka menetapkan benda tertentu yang dinilai berharga sebagai alat tukar. Nah, dan adapun jenis transaksi barter itu ada 3. Yang pertama itu barter langsung. Nah, barter langsung ini adalah pertukaran barang dengan barang yang terjadi secara langsung. Yang kedua itu barter alih. Barter alih adalah barter yang terjadi ketika sesuatu negara yang sedang melakukan barter tidak bisa memanfaatkan barang hasil barternya. Hal ini yang kemudian menyebabkan negara tersebut mengalihkannya ke negara lain. Nah, yang ketiga itu ada barter imbal. Barter imbal ini barter yang terjadi karena adanya kerjasama untuk saling membeli barang maupun jasa yang dibutuhkan antara satu dan lainnya. Nah, adapun barter ini mempunyai syarat-syarat tertentu. Jadi syarat-syarat barter agar tetap adil bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama itu setiap pihak yang melakukan barter harus bisa membuktikan keberadaan barang yang akan ditukarkan secara nyata. Kemudian, setiap pihak yang akan melakukan barter harus benar-benar saling membutuhkan barang yang akan ditukar dan dilakukan di waktu yang sama. Dengan begitu, tidak ada lagi unsur pemaksaan dan penundaan transaksi di luar kesepakatan kedua pihak. Yang terakhir itu, barang yang akan ditukar dalam kegiatan barter harus bernilai sama atau setidaknya mendekati. Hal ini bisa dilihat dari kualitas dan kuantitasnya, sehingga perlu didiskusikan serta disepakati antara pihak-pihak terlibat. Nah, dan barter ini mempunyai kelebihan dan kekurangan di dalam sistem barter. Jadi meski terkesan kuno, transaksi menggunakan sistem barter ini masih sering dijadikan alternatif yang efektif hingga kini. Ya, namun yang perlu diingat sebelum melakukan transaksi semacam ini, Anda perlu memahami dulu bahwa barter ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, adapun kelebihan sistem barter ini, melalui barter, manusia ini semakin mengenal satu sama lain karena sering bertemu untuk bertukar barang. Penerapan sistem ini tentunya membuat seorang lebih banyak bernegosiasi dan berkomunikasi dengan orang lain di lingkungan sosialnya. Sistem barter memunculkan sikap toleransi yang besar sesama manusia. Pasalnya masing-masing pihak berusaha untuk membantu pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, adapun kekurangan dalam sistem barter, barang yang akan ditukar ini harus dibawa kemana-mana sampai orang yang memiliki barang yang dibutuhkan. Namun sayangnya belum tentu orang tersebut mau menukarkan barangnya dengan barang yang ditawarkan. Nah, apabila jumlah atau ukuran barang yang akan ditukarkan cukup besar, misalnya seperti hewan ternak, pastinya sulit untuk dibawa ke manapun ketika ingin ditukarkan. Nah, barang yang ditukar sulit untuk dipecah-pecah. Contohnya seperti ketika seorang hanya memiliki seekor sapi untuk ditukarkan dengan beras, maka tidak mungkin sapi tersebut dipotong-potong terlebih dahulu. Ya, baik, mungkin hanya itu dari saya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan sama teman-teman. Semoga apa yang teman-teman sampaikan teman lain sebagai dan sebagai yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.